يغفر ورزقنا الشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mohon kepada jamaah yang sedang melaksanakan ibadah sunnah. Sebelum ceramah Ramadan disampaikan, penyampaian yaitu pada malam kemarin atau malam pertama tarawih infak Ramadan malam kemarin sebesar Rp2.221.000. Ucapan berterima kasih kepada jamaah yang telah berdonasi untuk infak Ramadan. Selanjutnya ceramah Ramadan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Darussalam. Beliau adalah dari Jogja. Sekitar 15 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjelaskan masalah salat iftitah, yaitu salat pembuka sebelum melaksanakan salat tarawih atau qiyamul Ramadan. Karena ini memang menjadi khilaf, menjadi perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain berbeda. Hadisnya jelas, tapi pemahaman masalah hadis ini yang sering menjadi perbedaan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau bersabda, man qama ahadukum minal lail fal yaftih bi raq'ataini khafifatain. Di hadisnya jelas, barang siapa bangun di suatu malam untuk melaksanakan salat malam, fal yaftatih, maka bukalah atau awalilah dengan 2 rakaat ringan. Nah, 2 rakaat ringan ini dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menceritakan faqara'a fihima bi ummil Quran, bahwasanya Rasulullah membaca dalam 2 rakaat itu Al-Fatihah, Ummul Quran. Jadi yang dibaca hanya Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama boleh membaca asal surat-surat pendek. Nah, perbedaannya di sini. Man qoma, di koma di dalam bahasa Arab itu mustarak, ada beberapa makna memang. Koma arti asalnya itu berdiri. Nah, saya ini koma, berdiri. Koma yang kedua itu kaitannya salat. Kumil laila illa qalila, di dalam surat Muzammil, kum di situ adalah perintah untuk salat. Nah, koma itu bermakna salat, koma lis salah. Tapi koma juga bisa bermakna koma minan naum, bangun tidur. Maka hadis tadi sebagian kalangan menerjemahkan barang siapa ingin salat malam, maka awalilah dengan 2 rakaat ringan. Nah, salat malam baik di waktu sore setelah isya langsung ataupun di tengah malam. Satu pendapat mengatakan barang siapa salat malam umum, pokoknya salat malam, sore ataupun malam. Tetapi satu lagi mengatakan koma tadi adalah koma minan naum. Kalau salat iftitah itu adalah ketika sudah tidur. Barang siapa bangun untuk salat malam, maka awalilah salat malamnya itu dengan 2 rakaat ringan. Nah, di sini yang menjadi perbedaan. Hadisnya sama satu, tetapi memahaminya di antara para ulama memang berbeda, ya, karena memang berbeda. Nah, tapi kalau mengikuti majelis tarjih yang sudah didiskusikan di antara ulama-ulama,
maka putusannya sholat tarawihnya sore atau malam tetap melaksanakan sholat iftitah. Meskipun demikian masih ada di antara seorang ulama dari anggota majelis itu tetap berpendapat sholat iftitah itu hanya dikerjakan ketika di malam hari. Di sholat tarawihnya di malam hari sudah tidur kemudian bangun, nah mau sholat malam maka diawali dengan 2 rakaat ringan. Nah itu pangkal perbedaannya tadi kata koma. Ada yang menerjemahkan koma itu barang siapa sholat malam, tapi ada yang menerjemahkan barang siapa bangun untuk sholat malam. Nah, perbedaannya di situ. Ini kalau mempelajari ilmu hadis memang ada perbedaan seperti itu. Tapi prinsipnya begini, karena memang bukan sesuatu yang wajib, maka yang namanya perbedaan itu sesuatu yang wajar. Ketika sholat tarawihnya sore hari, bagi yang mantap melaksanakan sholat iftitah silahkan, bagi yang tidak juga jangan diomeli karena itu keyakinan. Karena keyakinan wong sudah terbuka, kenapa harus dibuka lagi? Wong sudah sholat isya, sudah sholat ba'diyah isya, maka sudah terbuka, maka tidak perlu dibuka lagi. Di antara alasan nalarnya begitu, di antaranya begitu. Tapi prinsipnya tadi tidak usah saling menyalahkan karena itu juga tidak lepas dari namanya keyakinan. Saya kadang juga mengerjakan, kadang tidak. Karena kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, hadis Rasulullah kan sangat banyak. Nanti insya Allah kita sampaikan kalau pertemuan sore sebelum buka, karena saya tidak semua hafal hadisnya. Hadisnya sangat banyak mengenai salat malam Nabi itu. Mengenai salat malam Nabi tata caranya sangat banyak. Yang kita hafal saja, yang sering kita laksanakan 2, 2, 2, 2, 3. Padahal kalau kita melihat hadis Nabi Rasulullah itu ternyata cara melaksanakan sholat malam itu macam-macam. Ada 4, 4, 3, ada 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ada bahkan Nabi 2 rakaat sholat malamnya, witirnya 7. Di witirnya 7, tapi sholat malamnya cuma 2. Tapi yang seperti ini bagi yang tidak terbiasa membaca kitab-kitab hadis yang tidak ketemu, karena di dalam kitab fikih, namanya kitab fikih itu yang disampaikan yang sederhana-sederhana. Bagi yang ingin mendalami, nah maka ketika sholat sendiri maka banyak cara, banyak cara. Kalau di sini mau kadang 4, 4, 3 silahkan. Yang kita biasa 2, 2, 3, tapi suatu saat 2, 2, 2, 2, 1 juga tidak salah. Hadisnya sangat jelas, hadisnya banyak. Nanti insya Allah kita sampaikan ketika kajian sebelum taraweh, insya Allah akan kita sampaikan, biar ketika ada yang beda kita tidak kaget. Karena memang prinsipnya di dalam masalah ibadah itu ada dalil, ada contoh dari Nabi. Kalau sudah ada contoh dari Nabi ya kita sami'na wa ta'na, karena apa yang dibawa Nabi itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya, tetapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan Nabi yang kaitannya dengan ibadah itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, begitu. Ya kalau sudah Nabi ya pasti benar, karena Nabi wahyu bimbingan dari Allah. Nah, begitu. Kemudian berikut yang ingin saya sampaikan, karena kemarin juga ada yang bertanya, biar semuanya juga paham. Sering saya ditanya, termasuk kemarin ada WA masuk dari salah seorang jamaah, Ustadz bagaimana kalau kita ikut sholat taraweh di masjid, kemudian kita malam lagi sholat tahajud. Nah biasanya banyak pertanyaan begitu. Nah begini, pada dasarnya sholat tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih itu sebetulnya satu salat. Cuma kalau di bulan Ramadan sering disebut tarawih. Aslinya qiyamul Ramadan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Cuma muncul istilah tarawih itu sudah jauh, setelah masa Khulafaur Rasyidin, di masa khalifah juga tidak dikenal istilah salat tarawih. Itu sudah setelah Imam Madzhab, karena di Imam Madzhab pun di dalam kitab-kitabnya tidak pernah membahas salat tarawih, tapi di sana adalah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Nah, baru setelah masa itu muncul istilah tarawih. Tarawih itu arti asalnya adalah istirahat, karena Nabi biasanya karena surat yang dibaca itu panjang-panjang, maka setiap salam Nabi istirahatnya lama, tidak langsung berdiri,
karena surat yang dibaca panjang. Nabi istirahat, setelah lelahnya hilang baru sholat lagi. Dalam hadisnya kan jelas Baqarah al-Baqarah, Nabi sholat membaca surat al-Baqarah, bukan hanya 1-2 ayat tapi sampai habis. Kalau kita baca surat al-Baqarah habis nanti jemaahnya bacanya panjang, kita tidak sanggup. Maka kita ya semampunya. Bagi yang ingin sholat panjang silahkan sendirian di akhir malam, begitu. Maka Nabi roha, kemudian taraweh itu jamak dari kata roha, istirahat tadi, istirahat. Nah begitu. Jadi Rasulullah sholatnya panjang-panjang. Maka begini. Jadi pada prinsipnya kalau kita tidak perlu, kalau sudah sholat taraweh, apalagi sudah ditutup witir, tidak perlu lagi istilah sholat tahajud atau sholat malam, karena sudah sempurna. Apalagi sudah ditutup witir, boleh sholat setelah witir, tetapi Nabi cuma 2 rakaat. Dalam riwayatnya Nabi setelah witir itu kadang sholat tapi cuma 2 rakaat karena menunggu waktu subuh. Kok belum subuh, ternyata setelah witir Nabi sholat 2 rakaat. Nah begitu ceritanya. Tetapi sholat yang 11 rakaat itu, nah dalam sebuah hadis agak panjang, saya hanya hafal sebagian saja redaksinya. Ceritanya begini, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwasanya kami berpuasa Ramadan bersama Nabi, dan Nabi sama sekali tidak salat malam, tidak salat tarawih bersama kami. Di Nabi salat tarawih dalam hadis itu yang terkenal kan hanya ketika pertama kali, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi malam keempat Nabi tidak keluar. Kemudian ketika pagi harinya Rasulullah menyatakan, sebetulnya aku tahu kalian semalam banyak berkumpul menunggu aku, dan aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir salat tarawih nanti menjadi wajib bagi kalian. Nah itu ceritanya. Maka Nabi sejak itu tidak pernah lagi salat berjamaah untuk salat tarawih. Nah, sama tadi Abu Dzar juga meriwayatkan begitu. Kami puasa bersama Rasulullah, tapi Rasulullah sama sekali tidak salat bersama kami. Kata bagia sab'ata layalin, sehingga hanya tersisa 7 malam. Maka ketika tersisa 7 malam terakhir itu salatlah Rasulullah bersama kami hingga 1/3 malam. Selesai. Pada malam berikutnya Rasulullah tidak lagi salat bersama kami. Nah, baru pada malam berikutnya, malam kelima terakhir, Rasulullah salat lagi bersama kami hingga separuh malam. Hatta nisfal lail. Nah, disebutkan dalam hadis itu hatta nisfil lail, sehingga separuh malam. Fakultu. Nah, kemudian aku, maksudnya Abu Dzar yang meriwayatkan hadis itu, ya Rasulullah, la tafattalna baqiyata lailatina hadhihi. Rasulullah, bagaimana kalau sisa malam ini kita lanjutkan untuk sholat sunnah lagi, kan? Di Rasulullah diminta oleh Abu Dzar, Rasulullah, bagaimana sisa malam ini kalau kita manfaatkan lagi untuk sholat sunnah lagi, kan? Maka kemudian Rasulullah bersabda, man qoma ma'al imam hatta yansarifa. Hadis ini biasanya dikutip cuma itu, man qoma ma'al imam, padahal hadisnya aslinya panjang. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa salat tarawih, karena memang ceritanya salat tarawih tadi, barang siapa salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sehingga selesai, fa innahu ya'dilu qiyama lailatin, maka itu sudah sebanding salat semalam suntuk. Begitu nggih. Di panjenengan salat berjamaah tarawih seperti ini diikuti dengan khusyuk, diikuti dengan tenang, maka itu sudah sebanding. Fa innahu ya'dilu qiyama lailatin, itu sudah sebanding salat semalam penuh. Begitu nggih. Maka tidak perlu lagi kalau salat tarawihnya sudah sempurna, sudah 11 rakaat, sudah ditutup witir, maka pada dasarnya tidak perlu salat malam lagi. Tapi masih boleh salat. Makanya bangun malam masih ada beberapa waktu menunggu subuh. Nah, di dalam hadisnya Nabi salat 2 rakaat sampai datangnya waktu subuh, sampai Bilal adzan waktu itu. Nah begitu ceritanya. Jadi kalau saya ditanya, pada dasarnya kalau sudah salat tarawih di sore hari sampai sempurna, maka pada dasarnya tidak perlu lagi salat malam. Tapi kalau
setelah itu malam bangun kok waktu subuh masih lama, kemudian sholat 2 rakaat, ya sholat apa saja. Para ulama sering menamakan ini sholat mutlak karena Rasulullah juga tidak menamakan ya, nama sholatnya itu apa. Jadi bukan berarti setelah witir itu dilarang sholat sama sekali, tapi kalau mau sholat yang lain boleh, mungkin mau sholat istikharah atau mau sholat mungkin ada yang dikehendaki ya, maka boleh ya. Yang tidak boleh adalah sholat witirnya 2 kali ya. La witroni fil lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah sholat witir maka tidak perlu witir lagi. Nah di dalam hadis kan diceritakan ya, dari Abu Hurairah juga, Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa khisalin, 3 hal. Siamu salasata syahrin, siamu salasata ayamin fi kulli syahrin. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada tengah bulan nggih, ayamul bid. Wa raqatai duha, 2 rakaat duha. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arkut, dan agar aku witir sebelum tidur. Nah, ini ada orang yang kok witir sebelum tidur. Nah, kemudian hadis ini tidak berdiri sendiri. Nah, di dalam hadis yang lain dijelaskan, man khafan, barang siapa yang khawatir, la yastaikhidu fi akhiril lail, tidak bisa bangun di akhir malam, fal yutir qabla ayyarkut, maka witirlah sebelum tidur. Nah, bagi yang takut malam tidak bisa bangun, witirnya sebelum tidur. Wa man tami'a ayyastaikhidu, dan barang siapa yang yakin di akhir malam bisa bangun, maka fal yutir fi akhirihi, witirlah di akhir malam, fa innahu afdhal, dan itu lebih utama. Nah itu kalau witir, kalau yakin malam bisa bangun ya witirnya nanti, tapi kalau khawatir malam tidak bisa bangun maka witirnya sebelum tidur. Nah pertanyaannya sekarang, kalau ternyata malam bisa bangun padahal sudah witir, nah di situ maka di situ boleh sholat malam ya. Cuma tidak perlu ditutup witir karena witirnya sudah di depan. Meskipun hadis asalnya witir itu penutup sholat malam, tetapi dalam kondisi tadi, nah, karena khawatir, karena sangat capek, ini kayaknya malam tidak bisa bangun, nah maka witir sebelum tidur. Tapi ternyata kok malam masih bisa bangun, nah maka cukup sholat malam, tidak perlu ditutup witir. Karena apa? La witroni fil laili, tidak ada 2 witir dalam semalam. Nah begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.